Pernah nggak sih kamu ngerasain sejuknya udara di kampus Pradita? Mungkin itu berkat pohon-pohon di Taman Kebangsaan. Tapi di sisi lain, pernah juga nggak kamu ngelihat tumpukan sampah yang berserakan di depan kelas atau di kantin? Jangan-jangan kamu sendiri ya yang buang sembarangan tanpa memilahnya. Kalau kamu pernah mengalami hal itu, berarti kamu ada di tempat yang tepat. Bareng saya Arya Putra, yuk kita bahas bareng soal etika lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan bagaimana semua itu berperan dalam mewujudkan Green Campus di Pradita University. Pendahuluan, Pradita University sejak awal pembangunan telah mengusung konsep Green Campus sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan podcast bersama Pak Handung selaku salah satu penggagas konsep Green Campus, konsep ini tidak hanya tampak pada desain bangunan dan tata ruang yang ramah lingkungan, tapi juga dalam upaya menjaga keseimbangan ekologis melalui pengelolaan sumber daya dan limbah. Analisis ini disusun berdasarkan hasil podcast diskusi mahasiswa serta wawancara dengan Ibu Emi Setio Aruni selaku pihak Building Management Pradita University. Melalui dua sumber tersebut, kajian ini meninjau bagaimana praktik pengelolaan sampah dilakukan dan sejauh mana prinsip etika lingkungan diterapkan dalam aktivitas kampus. Sistem pengelolaan sampah di Pradita University. Wawancara dengan Ibu Emi, sistem pengelolaan sampah di Pradita University berada di bawah koordinasi Scientia Business Park selaku pengelola kawasan tempat kampus berada. Dengan demikian, Pradita berperan sebagai tenan yang mengikuti mekanisme pengelolaan kawasan. Sistem pengelolaan tersebut mencakup beberapa tahapan utama. Yang pertama, pengumpulan dan pemilahan awal dilakukan oleh pihak kampus di area internal, seperti depan lift, toilet, kantin, atau ruang kelas. Yang kedua, SBP kemudian mengumpulkan seluruh sampah dari tenan dan melakukan pemilahan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, sampah non-daur ulang, yaitu residu dan sampah campuran. Nomor 2, sampah daur ulang seperti kardus, botol, dan kertas dari area kantin. Dan yang ketiga, sampah B3 seperti lampu gas, oli, dan kain perca bekas pembersihan. Setelah dipilah, sampah diangkut oleh pihak ketiga, yaitu CV Indamil Setia Hutama, mitra resmi SBP untuk pengangkutan limbah domestik dan komersial yang berlisensi mengangkut limbah perkantoran dan pendidikan. Untuk jenis limbah khusus seperti B3 dan puing bangunan, pengangkutan dilakukan sebulan sampai 2 bulan sekali, dengan biaya tambahan sesuai ketentuan pengelola kawasan. Selain itu, sampah daun dari area taman kampus biasanya dikumpulkan dan ditimbun di area terbuka di sisi gedung untuk dijadikan kompos. Dalam segi pengelolaan limbah berkelanjutan, Pradita University juga menjalin kerjasama dengan komunitas Zeci Indonesia melalui program studi Culinary Arts yang mengolah sampah bahan pangan menjadi ekoenzim, serta mengumpulkan botol dan kardus untuk didaur ulang. Langkah ini menunjukkan upaya integrasi antara aspek akademik dan praktik keberlanjutan lingkungan yang bekerja sama dengan komunitas lokal di sekitar. Analisis etika lingkungan. Pradita University sebagai institusi pendidikan telah memiliki sistem pengelolaan sampah melalui SBP yang menunjukkan adanya hierarki struktur pengelolaan sampah yang terstruktur. Namun, dari perspektif etika lingkungan, terdapat beberapa hal yang penting dan perlu dikritisi. Yang pertama, keterbatasan transparansi pengelolaan. Berdasarkan informasi yang didapat, pengelolaan sampah yang diatur oleh institusi Pradita berhenti di tahap pengumpulan oleh SBP dan pengangkutan ke CV Indamil Setia Hutama. Selanjutnya, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana sampah tersebut diproses lebih lanjut setelah diangkut oleh CV Indamil Setia Hutama. Apakah dilakukan proses daur ulang, dilakukan pengomposan, atau sekedar dibuang ke TPA. Ketidaktransparan ini menghambat proses evaluasi tingkat keberlanjutan atau prinsip sustainability dalam praktik pengelolaan sampah yang dilakukan. Dalam konteks etika lingkungan, kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kebenaran Green Campus. Apakah benar Pradita mencerminkan tanggung jawab ekologis atau sebatas branding institusional? Yang kedua, keterlibatan dan kesadaran individu. Sistem pemilahan sampah telah tersedia, tapi tetap saja tidak dipilah. Dilihat dari jumlah sampah daur ulang hanya 15,46 kg. Sementara total jumlah sampah beserta yang tidak didaur ulang berkali-kali lipat, yaitu 991,37 kg pada bulan September 2025. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi warga kampus masih rendah. Etika lingkungan menuntut kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi untuk dilakukan, bukan hanya himbauan di atas kertas. Pengelolaan sampah butuh kerjasama dari seluruh warga kampus, sehingga tanpa perilaku sadar dari mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan lainnya, sistem teknis pengelolaan tidak akan optimal. Ketiga, keterhubungan antara sistem dan nilai. Konsep Green Campus menurut penggagasnya lebih mengarah pada desain fisik dan mekanisme pengelolaan bangunan. Namun seharusnya tidak berhenti pada hal tersebut,
tetapi juga harus mencerminkan nilai etis dan budaya peduli lingkungan di seluruh aktivitas kampus. Sesuatu niat yang baik tidak berguna jika tidak diterapkan. Ini dapat menjadi masalah jika hanya tetap direncanakan tanpa hal nyata yang akan melanggar etika lingkungan. Etika yang poin utamanya adalah menjaga lingkungan secara real. Arah pengembangan dan rekomendasi. Oleh sebab itu, untuk memperkuat penerapan etika lingkungan dan menjamin keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di Pradita University, kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi mengenai alur akhir pengelolaan limbah oleh SBP dan mitra pengangkut secara transparan sebagai kampanye untuk meningkatkan kepedulian lingkungan. Yang kedua, menambah sign atau rambu edukatif berisi contoh sampah sesuai jenisnya untuk meningkatkan kesadaran tentang pemilahan sampah di titik-titik strategis. Yang ketiga, menginisiasi kolaborasi aktif antar jurusan, khususnya jurusan arsitektur dalam pembuatan denah titik persampahan di kampus, sistem informasi misal dalam desain sign serta teknologi pemilahan sampah basah dan kering, juga perencanaan wilayah dan kota untuk hubungannya dengan pihak ketiga ataupun sistem persampahan kota. Hal ini guna menyusun program pengelolaan sampah yang lebih sirkular. Yang keempat, teratur melakukan monitoring dan evaluasi berkala dari segi jumlah sampah, pemilihan sampah, serta ketersediaan titik pembuangan guna memastikan sistem pengelolaan limbah tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Yang kelima, menumbuhkan budaya sadar lingkungan melalui kegiatan kampus berbasis praktik langsung seperti pembuatan ekoenzim, daur ulang sendiri, dan kampanye etika lingkungan yang diperluas tidak hanya di jurusan culinary arts saja. Kesimpulan, sejatinya Pradita University telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Green Campus, khususnya dalam sisi persampahan melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan sistem kawasan Cynthia Business Park. Namun, untuk memperkuat legitimasi etis dari label tersebut, diperlukan peningkatan transparansi pengelolaan, partisipasi warga kampus, dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak ekologis sistem yang berjalan. Hipokrisi terjadi jika tanpa upaya nyata. Green Campus yang dicanangkan berpotensi menjadi simbol tanpa substansi. Maka, 5 hal yang direkomendasikan dapat menjadi acuan untuk menjadikan Green Campus sebagai bentuk pertanggungjawaban etika lingkungan yang jujur. Kelak Pradita dapat menjadi contoh nyata kampus yang bukan hanya hijau secara fisik, tetapi juga beretika secara ekologis. Akhir kata, harapan inilah yang ada di dalam diri kami, bahwa Green Campus dapat dirasakan secara nyata oleh sivitas akademika dan tidak hanya berupa gagasan yang disimpan di benak penggagasnya. Terima kasih.